Oke, kembali lagi bersama gua Sender di modul Trade with Sender. Jadi di modul kali ini gua akan membahas salah satu ya konsep AMT atau Auction Market Theory bernama VWAP. Ya, jadi kalian bisa lihat sebelah sini VWAP Explain. Jadi apa itu VWAP? VWAP itu adalah Volume Weight Average Price ya. Jadi adalah harga rata-rata harga perdagangan suatu aset dalam periode tertentu yang dibobot berdasarkan volume. Seperti itu. Artinya VWAP ini memberi gambaran tentang harga rata-rata di mana sebagian besar volume itu terjadi, bukan sekedar harga rata-rata biasa. Ini di back by volumenya. Ini ada rumus VWAP-nya, kalian bisa baca juga sendiri, kalian bisa pelajari sendiri, karena ya gue yakin kalian juga nggak bakal peduli dengan rumusnya. Kalian yang peduli kan tentang gimana cara gunainnya gitu kan ya. Nah, jadi hubungan VWAP dan juga EMT ini sama-sama pakai bell curve theory. Ya, jadi ini masih ada dengan standard deviation ya, dan kalian bisa menemukan fair value di mean areanya. Udah gue nggak usah bahas panjang-panjang karena di modul sebelumnya udah gue bahas juga. Selanjutnya, perbandingan VWAP dan juga SMA, ya. Jadi VWAP ini rata-rata harga berdasarkan volume. Kalau SMA atau moving average itu rata-rata harga biasa tanpa mempertimbangkan volume. Ini SMA itu sama aja ya simple moving average, yaitu kepanjangannya, ya. Jadi perbandingan VWAP dan juga SMA, kalian bisa lihat misalnya data harga dan volume selama 3 menit itu seperti ini. Misal menit pertama harga close-nya di 100, ya, volumenya 200. Kalau misalnya menit kedua, harga close-nya 102, volumenya 100. Ini sebelah sini, menit ketiga itu 104 ini harusnya, gue salah tulis ya, 104, volume 300, seperti itu. Kalau misalnya kita itu pakai SMA, kita hitungnya gimana? Berarti 100 tambah 102 tambah 104 dibagi 3 gitu kan. Sesimpel itu kan cara pembagian biar dapat harga rata-rata. Jadi hasilnya 102 gitu. Ini harga rata-rata dari sebuah harga. Gitu, ini kalau pakai simple moving average, kayak gitu, sesimpel itu. Kalau VWAP, ini beda lagi, ini jauh lebih rumit juga. Ini berarti 100 dikali 200, kenapa 200? Karena ada volumenya juga. Ya jadi volume bagian sini ikutan dihitung, kalau simple moving average cuman harga close-nya doang yang dihitung. Ya kalau VWAP nih sama volume, 100 dikali 200 ditambah 102 dikali 100 ditambah 104 dikali 300, hasilnya berapa? Hasilnya ya sekitar 102,33. Ya ini udah gua tulis juga, udah gua jabarin juga, cuman nggak usah gua sebutin juga. Ya ini 102,33. Jadi, sebenarnya yang mana yang lebih presisi? Lebih presisi VWAP, ya sebenarnya. Kenapa? Karena di chart ini bukan cuman closing harga kan yang penting, tapi volume juga. Jadi kita harus lihat juga volumenya rata-ratanya seperti apa. Kalau kalian lihat berarti area intrinsiknya itu di 102,33, bukan di 102. Jadi ada perbedaan sedikit ya seperti itu. Nah, jadi sebelah sini ada yang namanya standard deviation band. Ya, jadi standard deviation band di VWAP adalah garis tambahan di atas dan di bawah garis VWAP. Ini yang mirip dengan bell curve teori tadi, gue bilang ada standard deviation. Yang tengah, nih yang warna biru ini adalah fair value-nya. Yang bagian atas ini bisa dijadikan sebagai support dan juga resistance dengan apa? Dengan yang namanya standard deviation. Kalian bisa belajar lebih dalam lagi kalau kalian mungkin ada yang jurusan fisika atau apapun itu harusnya ngerti ya. Nah, sebelah sini di bawah garis VWAP utama yang warna biru tadi, menunjukkan seberapa jauh harga bergerak dari VWAP secara statistik. Umumnya menggunakan rumus high plus low plus close dibagi 3 dari VWAP. Seperti itu. Jadi sebenarnya standard deviation ini juga didapat dari mana? Dapat dari pembagian dan juga pertambahan dan perkalian dari volume plus harga closingnya. Seperti itu. Jadi ini yang garis-garis di atas, yang di bawah, ini tuh bukan garis yang asal. Dan kalian bisa, ya cukup reliable menurut gua. Ya. Oke, selanjutnya, tips menggunakan VWAP ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan VWAP sebagai POI di dalam one way market. Ya, kedua, kita bisa menggunakan standard deviation band layaknya AMT di ranging market. Coba langsung gua praktekin aja kali ya di trading view. Oke, seperti yang kalian bisa lihat sekarang di trading view gua, kita sekarang cari yang harganya itu mengalami sideways ya. Kalau kalian lihat, contoh sideways-nya itu terjadi, nah sebelah sini aja ya, di bagian bawah sebelah sini. Di saat Bitcoin ini nyentuh 80-an ribu ya, ini sekarang dia masih ranging. Kita bisa pakai yang namanya anchored VWAP, ini yang gua suka ya, anchored VWAP. Kenapa? Karena kita bisa select dari titik awal di mana sampai titik sekarang gitu kan. Kalau titik sekarang kan otomatis. Nah, kita tinggal pencet sekali, di sini kita bisa tahu nih, harga fair value-nya di mana. Fair value-nya Bitcoin tuh di 89.000. Ya ini di VWAP angka utamanya. Ya ini bawahnya ada standard deviation 1, standard deviation 2, standard deviation 3. Jadi paling bawah Bitcoin kemungkinan besar kalau mengalami penurunan itu sampai ke 80.000. Tapi kalau misalnya mengalami kenaikan, paling tinggi itu di mana? Di area 97.000 ya. Karena kalau kalian lihat sendiri, ini sebelumnya harga Bitcoin tuh mengalami bounce lagi. Di saat harganya naik,
Di saat nyentuh ke standard deviation 3, harganya mengalami penurunan langsung reject. Kenapa? Karena ini udah melampaui dari fair value-nya, seperti itu. Maka dari itu ya kita bisa lihat next targetnya Bitcoin kemana, ada kemungkinan mungkin ke bawah, ya ke bawah sebelah sini, bahkan mungkin sampai minus standard deviation 3, baru dia bakal bounce. Kenapa? Karena ini udah bilang sebagai harga yang murah, sangat-sangat murah dari fair value-nya, seperti itu. Ya jadi sangat simple, ya misal kita praktek lagi dengan time frame yang lebih besar. Misal kalau kita lihat ini sebagai area sideways ya, contoh ya, ini area sideways ya ini sekarang ya. Kita bisa tarik dari sebelah sini, ya. Sebelah sini kita tarik, kita pencet ya maksudnya bukan tarik. Nah, kita bisa lihat ya sebenarnya fair value Bitcoin di mana? 98.000. Support awal di sebelah sini. Sekarang tuh di area support sebenarnya. Kalau VWAP ini tembus, standard deviation minus 1 ditembus, ada potensi Bitcoin ke 76.000. Bahkan worst case itu bisa ke 65.000. Kalau misalnya ya Bitcoin memang break terus ke bawah ya, berarti seperti ini. Tapi yang pasti nggak mungkin Bitcoin itu bukan nggak mungkin ya, tapi hampir tidak mungkin Bitcoin mengalami penurunan di bawah 65.000. Karena ini udah di standard deviation yang paling bawah. Ya ini toleransi terakhir nih. Sama seperti waktu itu juga. Di saat Bitcoin naik, itu nggak dikasih lebih dari standard deviation 3 gitu. Jadi market tuh bekerja seperti ini gitu. Jadi kesimpulan dari VWAP ini atau volume average weight price, jadi kalian bisa lihat sebelah sini, VWAP erat kaitannya dengan auction market theory, itu sudah pastilah, makanya gua taruh modulnya juga di modul auction market theory, dan VWAP memberikan gambaran dari harga wajar yaitu fair value berdasarkan volume. Ingat ya, kalau tadi simple moving average itu dari harga closing, kalau VWAP itu dari closing dan juga volume, seperti itu. Selayaknya indikator yang lain, VWAP tidak bisa digunakan secara mentah-mentah. Ya, karena namanya juga apa, gue ulangi berkali-kali, indikator adalah alat bantu. Jadi kalian bisa pakai teknik-teknik lain juga, ya biar bisa lebih lengkap lah, atau bisa lebih presisi ya analisanya. Oke, mungkin segitu aja untuk modul kita kali ini, kita akan bertemu lagi di modul yang berikutnya.